Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattah ya Razak, amma ba'd. Asyrafai wal fudala, jami'ul ulama'il amilin wal masyayikh wa kullul asatidh alladhi yahduruna fi hadzal makanil mubarak wa yahduruna fi hadhihi lailatul mubarak. Ashhadukum min ahlil khair wa ashhadukum min ahlil jannah. Walal khusus kullu atratur rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhina fillah Sayyid al-Habib Zain bin Sumid wa akhina fillah Agus Muttaqin, Agus Mutawakkil, Ki Haji Asab Damyati, Ki Haji Bustami, Ahmad Khairani wa kullul asatidh yahduruna fi hadzal makanil mubarak. Dan seluruh para alim ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para masyayikh yang hadir pada ini malam, kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya, amin ya rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil dan non sipilnya, dan juga salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada kesempatan ini malam, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita mengagungkan nama yang diagungkan oleh yang maha agung, kita membesarkan seorang manusia yang dibesarkan oleh yang maha besar, kita memuliakan seorang kekasih yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Maka semua angkat tangannya, kita bermunajat meminta kepada Allah, mudah-mudahan bil barakati syahrul mubarak wa syahrul maulidur rasul, tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan bil barakatir rahmanir rahim fahuwal malikul quddus, tidaklah kita meninggal kecuali Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal. Saudara, sebelum saya mulai, sebelum saya lanjut, alhamdulillah sudah jam 12:30 malam. Ini pertanyaan saya buat semua jamaah, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kira-kira siap dilanjut atau ditutup? Lanjut apa tutup? Sampai jam 2 siap? Betul? Mual balik mual? Yakin? Siap awe balik kau yang doakan salah kisah nyandung sih. Loh Beb, kok begitu Beb? Lah iya sudah, masa pengajian jam 11 bubar nonton bola sampai subuh siang?
Masa pengajian jam 11 bubar, giliran nonton drakor sampai pagi siang. Yang laki mancing sampai subuh siang. Nih saya kasih tahu, kalau di Jakarta, nggak usah Jakarta, di Tangerang kota jam 11 banci baru pada mulai mangkal, saudara. Jadi saya curiga kalian kalau jam 11 pulang dari pengajian, jangan-jangan mau mangkal nih orang. Ini saya tanya lagi, semua jamaah sampai jam 2 ngajinya siap apa enggak? Betul. Yakin? Masih semangat? Saya pengen dengar semangat orang Serang. Angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh. Yang mana dialah Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, Allah yang maha rahmat, dan juga Allah yang maha memberikan nikmat, yang mana nikmat tersebut Allah berikan kepada kita dari lahirnya kita sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Terlebih khusus pada ini malam Allah berikan kepada kita yaitu nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan adanya nikmat tersebut kita bisa hadir pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirnya kalian pada ini malam, duduknya kalian pada ini tempat, yang mengundang kalian bukan saya. Saya nggak pernah mengundang kalian untuk hadir pada ini malam. Yang mengundang kalian bukan para ulamanya, bukan para kiainya, bukan para ustadznya, bukan para panitianya, tapi yang mengundang kalian hadir pada ini malam, kalian hadir atas undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuridullahu khairan falyufaqihu fid-din. Orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, falyufaqih, akan diberikan jalan kemudahan menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalian hadir pada ini malam, menjadikan kalian adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat saudara, selain Allah meridhai kalian, selain Allah memberikan nikmat sehat kepada kalian, Allah memberikan salah satu daripada a'zam min ni'matillah, yaitu sepaling agungnya nikmat Allah, paling mulianya nikmat Allah, paling besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian dengan hadirnya kalian pada ini malam. Mau yang duduk, mau yang berdiri, mau yang dekat, mau yang jauh, kalian hadir pada ini malam, maka Allah berikan nikmat kepada kalian, yaitu menjadikan kalian semua adalah makhluk dan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan ingat saudara, kemuliaan yang kita punya, kemuliaan yang kita miliki, bukan dikarenakan oh saya duduk di kursi, terus kalian duduk di bawah, lalu saya lebih mulia dari kalian. Bukan. Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bukan dikarenakan sebab harta yang kita miliki. Sebanyak apapun harta kalian, sebesar apapun rumah kalian, semewah apapun kendaraan kalian, harta tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Begitupun yang namanya pangkat saudara, yang namanya jabatan, pangkat tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Mau anda seorang RT, mau anda seorang RW, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan sekalipun jabatan anda seorang anak presiden, belum tentu anda bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara, sekalipun pangkat jabatan anda seorang ulama, pangkat jabatan anda seorang kiai, pangkat jabatan anda seorang ajengan, seorang habib sekalipun, tiap tahun anda bolak-balik pergi haji, gak bakal ngejamin anda mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Loh Habib, kok bisa begitu Habib? Kami umat Islam yang hadir pada ini malam, kami hadir dari awal sampai sekarang ini karena kecintaan kami kepada para ulama, ini karena kecintaan kami kepada para kiai, dan kami cinta kepada para ulama karena mereka itu mulia. Maka saya jawab, seorang ulama itu mulia, kiai mulia, ustadz mulia,
mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bisa menyampaikan seperti itu saudara, karena saya mengingat sebuah syair dalam kitab Sofwatul Zubat, di syair yang ke-8 dalam kitab tersebut disampaikan. Wa qala fi syair fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Fa'alim, seorang ulama, bi'ilmihi, dengan ilmunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai mulia karena ilmunya, ustaz mulia karena ilmunya, ajangan mulia karena ilmunya. Tapi sayang, ilmihi lam ya'malan, ilmunya tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan. Bahkan tidak sedikit ulama di zaman sekarang yang mengaku punya ilmu agama, mereka bukan menghidupkan agama tapi mencari hidup dalam agama. Mereka menjual ayat, mereka menjual dalil hanya untuk kesenangan perut pribadinya saudara. Maka apa yang terjadi? Mu'azzab min qabli ubadil wathan. Itu ulama, itu kiai, itu ustaz, mu'azzab, akan diazab oleh Allah sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min. Lah terus beb, kalau bukan karena harta, kalau bukan karena jawab, kalau bukan karena pangkat, kalau bukan karena jabatan, lalu kita ini dimuliakan oleh Allah karena apa? Maka jawabannya singkat saudara, ada dalam Al-Quran, yakni dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala qul bifadlillah wa birrahmatih fabidzalika falyafrahu. Yang artinya, qul, katakanlah, bifadlillah, dengan kemuliaan Allah, wa birrahmatih, dan juga kasih sayangnya Allah, fabidzalika, maka dengan kedua perkara tersebut, falyafrahu, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan kedua perkara yang telah Allah berikan kepada kita. Apa kedua perkara tersebut? Yang pertama adalah fadlullah, yaitu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau kita bahas kemuliaan Allah, jangan sampai jam 2 pagi sampai besok siang nih pengajian nggak bakal beres saudara. Kenapa? Karena yang namanya kemuliaan Allah itu banyak. Tidak ada barometer yang bisa mengukur dan menghitung kemuliaan Allah. Allah ciptakan surga dengan nikmatnya, itu tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan dunia dengan indahnya alam, itu tanda kebesaran Allah. Maka saya tanya semua jamaah, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Siapa yang ciptakan manusia? Kurang dengar, siapa yang ciptakan manusia? Kurang semangat, siapa yang ciptakan manusia? Siapa yang menciptakan dunia? Siapa yang ciptakan surga? Maka saya tanya, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha berkuasa? Betul, takbir. Maka nggak bakal beres sudah, nggak bakal ketemu. Mana jawabannya? Nggak bakal ketemu. Maka untuk mendapatkan jawaban, ilmu harus dijelaskan dengan ilmu. Ilmu tidak bisa dijelaskan dengan akal logika. Al-Quran gak bisa dijelaskan dengan akal logika. Al-Quran gak bisa dijelaskan dengan yang namanya penjelasan secara artinya saja. Al-Quran harus dijelaskan dengan ilmu tafsir. Di pondok pesantren saudara, di pondok belajar yang namanya tafsir Banten, ilmu gak usah diragukan. Banten itu Madinatul Ilim, kotanya daripada ilmu. Ulama-ulama di Banten masyhur, dari Kiai Nawawi Al-Bantani, dari Abu Ya'uci Turtusi, dari ulama-ulama yang lain, keilmuan Banten tidak perlu lagi diragukan. Maka saudara, untuk menjelaskan ini ayat, saya akan bawa beberapa kitab tafsirnya para ulama. Saya nggak bawa Jalalain, yang saya bawa kitab tafsir Al-Thur Manthur bitafsir bil Ma'thur karangan Al-Imam Ibnu Abbas rahimahumullah. Yang saya bawa kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi. Yang saya bawa kitab tafsir Katsir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Yang saya bawa kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, untuk menjelaskan ini ayat yang mana saudara, fadlullah fi hadhil ayat, kemuliaan Allah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut
bukan surga dengan nikmatnya, bukan dunia dengan keindahan alam, tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama dari arba' madzhab, dari 4 mazhab sepakat bahwasannya fadlallah fi hadhil ayat fahuwa kalamullah, yaitu kemuliaan Allah di dalam ini ayat mencangkup daripada seluruh isi Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Fabidzalika, maka dengan perkara tersebut bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan kedua perkara yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana salah satunya adalah Al-Quran. Bagaimana cara kita bergembira dengan adanya Al-Quran? Mengamalkan, mendawamkan, membaca daripada Al-Quran. Sebelum kita melaksanakan 3 praktek tersebut, minimal kita semua di rumah punya Al-Quran. Maka saya tanya semua jamaah, jawab yang kompak, di rumah punya Al-Quran apa enggak? Betul. Biasanya yang suka rajin ngaji tuh kaum awewe. Benar apa ente? Coba saya tanya sama yang ibu-ibunya nih. Janda, perawan, kolot, ngorak, jawab pertanyaan aing. Boga Al-Quran teu sia? Boga apa ente? Mau jawab masa eutik nih. Boga apa ente? Bener. Al-Qurannya dibaca apa ente? Yakin? Betul. Tapi aing bisa ningali na beungeut-beungeut si beungeut-beungeut berdosa kabeh ieu. Cahayaan beungeut siapa? Coba aing nanya deui ka sia ieu. Al-Qur'anna dibaca apa henteu? Ngasih katingan dibohongna ieu. Aing nanya coba sapoe baraha kali sia ngaji Al-Qur'an? Cicing sia. Sapoe sakali. Wah gede wadul sia. Tong nanya ka batur, tanya ka diri sia sorangan, baraha kali umat Islam zaman ayeuna nyekel Al-Qur'an dalam sapoe? Baraha kali umat Islam zaman ayeuna maca Al-Qur'an dalam sapoe? Lain sapoe sakali, tapi panglobana umat Islam maca Al-Qur'an nyaeta saminggu sakali. Eta hungkul malam Jumat doang. Benar. Leres. Eta dibaca lain Al-Baqarah nepi ka Ikhlas lain. Yasin hungkul. Ini koski loba bante. Loba bante. Na'udzubillahi min. Maka mudah-mudahan dengan berkah peringatan Maulid Allah jadikan kita semua hamba yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Nah, itu yang pertama saudara. Sedangkan yang kedua yaitu rahmatnya Allah, dan ini yang saya maksud, yaitu perkara yang membuat kita mulia adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat kita masuk ke dalam surga. Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sia sakabe jamaah asup ke surga lain ku sabab salat sia, lain ku sabab sedekah sia, lain ku sabab puasa sia, lain, tapi sia sakabe jamaah asup ke surga ku sabab rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah adalah Allah menjadikan kalian umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Ya lantaran ngaji geus peuting teuing, ujuk-ujuk isukan aya nu ngomong kieu ka imahna, ye geus balik pengajian ye, geus sare geus molor di imah ye. Besok berang ngomong ka tetanggana, "Ce, tingali tah cek Habib Reza oge urang teh asup ka surga lain ku sabab salat." Terus arek naon orang salat? Lah eta ngaranna naon? Eta ngaranna miskomunikasi eta. Matakna lamun ngaji tong bari mun ngaji bari hees, akhirna timbul dusta di antara kita. Maka bakal bahaya saudara. Maka saya jawab, nih semua jamaah yang hadir pada ini malam, saya doakan kalian masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi satu ajan si asup ka surga dilelepkeun heula di neraka. Sakumaha sia loba dosa sakitu lillah si di neraka. Na'udzubillahi min. Menyebabkan orang asup ke neraka lantaran ku sabab ninggalkan kewajiban, ninggalkan perintah ti Allah, ninggalkan nu diperintah ku Allah, ngalaksanakeun nu dilarang ku Allah, eta menyebabkan orang asup ke neraka. Na'udzubillahi min. Nah, intinya apa saudara yang kita dapatkan pada ini malam? Yaitu keterikatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad,
itu yang membuat kita mulia. Sebenarnya saya pengen bawa banyak kitab pada ini malam. Saya pengen bawa Taqriratus Sadidah ala fiqh madhab Syafi'iyah lil alama al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Saya pengen bawa kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj bisyarah Minhajut Talibin. Khawashi Syarwani karangan Imam Ahmad Asy-Syarwani. Itu kitab diambil dari Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfatul Muhtaj itu diambil dari Minhajut Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi. Ini saya pengen jelaskan satu saja dalam kitab tersebut, yaitu disampaikan dalam itu kitab, inna afdalal layali arba'atil layal. Ada 4 malam yang dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, dibesarkan oleh Allah. Yang pertama adalah Lailatul Itsnain, yaitu malam Senin. Yang kedua Lailatul Qadar. Yang ketiga Lailatul Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj. Wa akhirahu, dan yang terakhir adalah Lailatul Jumu'at, yaitu malam Jumat. Sebetulnya untuk menjelaskan satu poin ini banyak saudara poin-poin yang harus saya sampaikan. Cuman saya dikasih waktu 15 menit doang sama panitia ini. Insya Allah sedikit, simpel, jelas, padat. Takut soalnya katanya jamaah takut pada bubar. Tapi bubar apa enggak nih? Bubar apa enggak? Lewat dikit nggak apa-apa? 15 kali 5 berarti ya? 15 kali 5 ya nggak apa-apa? Insya Allah sedikit saja saya bakal jelaskan saudara. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya malam yang paling afdol ada 4. Ada malam Lailatul Qadar, ada malam Senin, malam Lailatul Qadar, malam Isra Mi'raj, sama malam Jumat. Nah saya punya guru Sayyidil Habib Muhammad ibn Alwi ibn Abbas Al-Maliki Makkatul Mukarramah. Kalau di Indonesia dikenal dengan Abuya Al-Maliki. Beliau pernah menyampaikan Lailatul Itsnain afdalu min kulli Lailatul Qadar wa afdalu min kulli layali. Malam Senin itu lebih afdal dari malam Lailatul Qadar dan lebih baik daripada seluruh malam. Kok bisa Bib? Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kok bisa malam Senin lebih baik dari malam Lailatul Qadar? Maka dijawab dengan dalil syair Sayyid Amin Qutbi, yang mana Sayyid Amin Qutbi berkata dalam syairnya, ya Lailatul Itsnaini madza safahat. Apa yang membuat malam Senin ini mulia? Karena Allah tidak akan menciptakan malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan ciptakan malam Jumat kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Gak akan ada dunia isinya surga neraka kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Kenapa? Karena di malam Senin itu malam terdapat kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Maka bayangkan saudara, sebuah malam yang terdapat kelahirannya Nabi, itu malam bisa dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kalian yang hadir pada ini malam, yang kalian korbankan jiwa harta raganya hanya untuk mengagungkan bulan kelahiran Nabi? Kalian membasahi mulut kalian untuk bersalawat kepada baginda Nabi. Kalian mengorbankan harta kalian menulis dalam hati kalian nama baginda Nabi. Itu yang akan menjadikan sabab kalian akan dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka saya tanya lagi, semua jamaah jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kita punya Nabi mulia atau tidak? Agung atau tidak? Besar atau tidak? Saya tanya lagi, umat Islam yang hadir cinta nggak sama Nabi? Yakin? Betul. Tapi banyak zaman sekarang umat yang ngaku cinta sama Nabi, tapi mereka nggak punya akhlak sama Nabi, nggak punya akhlak sama Rasul, nggak punya akhlak sama Nabi. Maksudnya gimana Bib? Ini sama sekarang lagi rame saudara, orang-orang yang kadang suka ngerendahin derajatnya Nabi, mau dari orang biasa mau sampai ke ulamanya saudara. Kita bahas dari orang biasa dulu. Ini sama sekarang kadang ada sholawat yang suka aneh-aneh saudara. Ada sholawat itu apa? Ya nafsuti suti, ya nafsuti ti ya nafsuti di. Apa ini kayak begini nih? Kalau tukang hadro kayak begini baca sholawat begini, gak usah ngaku umat Nabi kalian. Gak ada akhlaknya sama Nabi. Apa-apaan sholawat ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti ti. Apa kayak begini?
Tiba-tiba jamaah pada goyang-goyang semuanya. Habis jamaah goyang-goyang udah kayak apa? Udah kayak dangdutan, bukan kayak sholawatan. Betul atau tidak? La talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Inna halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal udah jelas halal, yang haram sudah jelas haram. Mau main hadrah, buka kitab kusyuf. Dalam kitab tersebut jelaskan fasil ma baina halal wal haram ad-darbu bid-duf. Pisahkan perkara halal dengan perkara haram. Cara memukul hadrah, jangan main hadrah tapi udah kayak dangdutan, saudara. Ini kalau dibiarin 10 tahun ke depan kita lagi hadrohan di sini salawatan ada biduannya nanti. Ini kayak begini kacau, saudara. Na'udzubillahi min. Saya tanya kayak begini kira-kira pantas apa enggak? Enggak pantas, saudara. Enggak pantas yang kayak begini. Kalau sholawat sama Nabi sholawat jangan sampai dicampur adukan dengan nada-nada yang tidak pantas sehingga membuat akan-akan penistaan kepada sholawat tersebut. Itu dari kalangan-kalangan orang-orang biasanya. Dan ada nih saudara, subhanallah, zaman sekarang nih ada namanya itu Bro Syakur. Tahu Bro Syakur? Nah kalian cari tuh ya, cari kalian di TikTok, cari kalian di YouTube, Bro Syakur. Kalau namanya sebetulnya Buya Syakur, saudara. Cuma nggak pantas dipanggil Abuya itu orang. Lah ya jelas, gimana pantasnya dia ngomong begini dalam tausiahnya. Abu Bakar adalah orang yang merebut daripada kekuasaan Nabi dan tidak mau memandikan jenazah Nabi, malah dia pengen jadi orang pengganti Nabi. Dibuat lagi fitnah. Sayyidina Umar adalah orang yang membunuh daripada Sayyidina Fatimah. Ini hati-hati saudara, zaman sekarang banyak pemahaman Syiah. Ini orang Syiah, si Buya Syakur ini orang Syiah, saudara. Akidahnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia orang Syiah yang mencoba untuk menyampaikan kepada umat untuk membenci para sahabat Nabi. Bahkan ada dalam sedikit tausiahnya dia ngomong begini. Ini kalau bahasa Sundanya ya. Ini kalau bahasa Sundanya. Baheula si Abu Bakar jeung si Muhammad kieu di Gua Hiro. Ini saya tanya, pantas gak nama Nabi dipanggil kalimat pakai si? Pantas apa enggak? Kalau di Sunda itu si itu untuk binatang ya. Betul apa enggak? Si ucing. Terus apa lagi? Si anjing. Si babi, naon deh. Nah itu kayak begitulah. Nggak pantas, maaf. Jangan pun nyebutin Nabi pakai kalimat si. Nyebutin Nabi dengan namanya saja tidak pantas. Kenapa? Ayo kita sama-sama. Kalau ada yang hafal Al-Quran boleh. Silahkan cek hafalan saya. Saya punya dalil. Allahun nada kullun nabiyyi bismihil mujarrad. Buka Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kullun nabi, seluruh nabi bismihil mujarrad, hanya dengan namanya saja. Mana ayatnya? Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wa qala al-ayat al-akhar ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Ya Musa inni anallah. Ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Ya Nuh innahu laysa min ahlik. Ya Adam kun anta wa zawjukal jannah. Allah menyebutkan nama-nama para nabi dalam Al-Quran bismihil mujarrad, hanya dengan namanya saja. Beda ketika Allah sebutkan kita punya nabi. Maka Allah Ta'ala ya ayyuhan nabi kulli azwajik, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Allah berikan julukan dan panggilan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Habib, ada Habib, saya dengar ada ayatnya doang yang nyebutin nama Nabi. Mana ayatnya? Wa qala Allah Ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah kita punya Nabi illa kecuali Rasul. Allah berikan kembali julukan Rasul kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka saya tanya lagi, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kita punya Nabi mulia atau tidak? Agung atau tidak? Besar atau tidak? Saya tanya lagi, umat Islam yang hadir pada ini malam siap memuliakan Nabi? Siap mengagungkan Nabi? Siap membesarkan Nabi? Betul? Takbir! Saudara ingat, ini pesan terakhir dari saya. Nabi meminta kita untuk selalu menjaga daripada persatuan dan jangan sampai terpecah belah. Betul atau tidak? Dan ingat, Nabi pun menitipkan kepada kita untuk selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah
serta berpegang kepada ijma', qiyas dan juga pendapat para ulama. Dan ingat saudara ikhwan rahimakumullah, sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya tahun politik. Betul apa enggak? 2024 pemilihan presiden. Saya nggak bakal nyuruh kalian pilih anu, pilih ini, nggak bakal suruh saya, nggak bakal suruh. Saya cuma minta tolong kepada kalian, jangan karena politik umat Islam akhirnya terpecah belah. Jangan karena politik kiai sama kiai musuh-musuhan. Jangan karena politik kiai sama ustadz saling menjatuhkan. Ingat, cukup 2019 Nahdlatul Ulama diadu domba dengan Front Pembela Islam. Cukup 2019 Habib Rizik diadu domba dengan Habib Lutfi. Dan jangan sampai terjadi seperti sekarang, umat Islam akhirnya terpecah belah hanya karena politik. Saya pesankan kepada kalian sebagaimana Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Dan juga saya pesankan sebagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa'atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka saya tanya lagi, semua jamaah siap bersatu untuk Allah? Siap bersatu untuk Allah? Siap bersatu untuk Nabi? Siap jaga persatuan? Siap satu komando ulama? Siap satu komando habaib? Takbir! Dan ingat, bersatunya kita untuk sama-sama menguatkan persaudaraan kita. Untuk apa? Untuk menjaga daripada warisan terakhirnya baginda Nabi, yaitu Nabi menitipkan kepada kita 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidin Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Dan kita lihat saudara-saudara kita di sana, mereka lagi berjuang untuk mempertahankan daripada wasiatnya baginda Nabi. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita di Palestina Allah berikan kemenangan kepada mereka. Amin ya rabbal. Siap dilanjut? Betul? Yakin? Masih semangat? Ini sebelum kita lanjut, sebelum saya lanjut lagi, salawatan dulu, siap? Betul? Ini orang Banten kalau saya ajak salawat alamat anak soleh bisa nggak? Seluku-seluku batok bisa? Hadrohnya bisa nggak? Bisa tuh? Seluku-seluku batok bisa? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Oh bisa, siap bisanya. Untuk bisa gue yang pecat sih ya. Mau dibayar sih, mau bisa sih ya. Ya, kedeng satu acan salawatan. Aing kita tadi nggak doakan sianya. Ini gantian saya doakan aing. Baik mau ngadoakan aing. Doakan aing boga pamajikan enak keur gering. Gering kunaon? Gering aku sabab reuneuh. Geus genep bulan alhamdulillah kandungannya. Doain biar lahirannya lancar. Berkah, sehat walafiat. Anaknya selamat, ibunya selamat, soleh-soleha. Amin ya rabbal. Sekarang lagi ngandung anak kelima saya. Haho sih ya. Kenapa saya tak percaya lah ya sih? Percaya tuh? Percaya ya tuh geus ya. Tong teu percaya. Doakeun intina masing anak-anak aing soleh-solehah kabeh. Ku aing doakeun oge ya. Nu geus nikah can boga anak ku aing doakeun sing geras ya boga budak. Nu can nikah ku aing doakeun sing geura nikah. Ya, sia perjaka sia kawin sia. Ya kadang deui imamah ti keluar sia. Kiamat manten sia teu nikah sia, goblok sia. Rek naon sia nikah jeung awewe lain nikah jeung sabun wae sia. Aing ningalina beget sabun ieu. Terus doakeun ku aing sing lancar sehat walafiat kabeh. Terus oge ieu ge bari sholawatan insyaallah. Nanti laskar ada yang keliling gelar sorban untuk Palestina. Fadhol, kalau ada yang mau sodako buat Palestina silahkan. Ya kita bantu saudara-saudara kita di Palestina dengan harta, jiwa dan raga kita. Dan juga ini saya minta doanya. Alhamdulillah kalau dari Ciamis, betul saya dari Ciamis. Cuman saya kelahiran bukan kelahiran Ciamis, saya kelahiran Melayu. Saya besar dulu di Bogor. Dan dulu saya 3 tahun pernah di Lewidamar, suku Baduy, Banten. Akhirnya saya sekarang pindah ke Ciamis dan alhamdulillah di Ciamis kita diamanatkan, diberikan secara gratis, cuma-cuma, nggak pakai bayar, nggak pakai wakaf, gratis
tanah seluas 12 hektar. Alhamdulillah kita lagi bangun pondok pesantren tahfidzul Quran ribatul ilmi wa ta'wa, dan insyaallah saya minta doanya, doakan biar pembangunan ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada yang kalian segera sorban untuk Palestina, saya juga mau jualan. Saya mau jualan. Loh, Habib jualan. Jual apa, Habib? Iya, saya jual parfum. Habib jual parfum. Emang nggak malu Habib jual parfum? Kajen teuing aing ngajual parfum daripada aya kiai ngajual agama. Kumaha barudak? Weh. Betul. Aing ngajual parfum fadol si arek meuli heug teu ge kajeng. Ieu parfum per botolna teu make alkohol. Bisa dipakai di sajadah, bisa dipakai ka salat, teu make alkohol. Per botolna dimahar dengan harga Rp15.000. Tah keuntungan ieu dijual parfum termasuk karena pembangunan pondok pesantren. Jadi saya meuli termasuk oge sodako. Fadol, arek sodako ka Palestina silahkan. Arek ka aing meuli parfum mangga, arek dua-duana alus. Kumaha barudak? Ayo orang salat bebarengan, insyaallah mudah-mudahan manfaat yang orang sasarea. Amin ya rabbal alamin. Kita baca shalawat sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Romo menyang Solo le oleh payung motor sluku bato ela si Romo menyang Solo le oleh payung motor
Nabi Muhammad. Saudara ikhwan rahimakumullah, setelah ini ada satu lagi guru kita yang insya Allah akan menyampaikan ilmu kepada kita semuanya. Saya tanya, siap lanjut? Siap lanjut? Pulang apa enggak? Betul? Insya Allah, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan antum yang dari mulai acara sampai sekarang masih istiqomah di sini. Dari ba'da isya sampai sekarang masih istiqomah di sini. Saya doakan mudah-mudahan setiap waktu yang antum korbankan Allah gantikan dengan amal ibadah yang akan menyelamatkan antum dunia akhirat. Amin ya rabbal. Insyaallah mudah-mudahan ini manfaat buat kita semuanya, ini berkah dunia akhirat buat kita semuanya. Saya mohon maaf, minta ridha, minta maaf atas segala kekurangannya. Syukran jazilan, jazakumullah khair ala ihtimamikum. Hadza minni wa lafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadakuri jiranim بسلامي مززت دمعا